Shalom pendengar live study yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bicara buat kami pada kesempatan ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan menyelesaikan Kisah Rasul pasal yang ke-26 pada kesempatan ini. Kita akan mulai dari ayat yang ke-12 sampai selesai ayat yang ke-32. Mari, saya akan baca terlebih dahulu ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Nah saudara, kalau kita meneruskan yang minggu lalu, Paulus memulai tentang pembelaan dirinya atau hak dia ketika diberikan kesempatan untuk bicara. Paulus memulai tentang latar belakang dirinya. Ya, kalau kita ingat, Paulus memberitahu siapa dirinya dulu, bagaimana dia juga mau menyiksa orang-orang percaya. Ya. Nah, setelah Paulus memberikan pendahuluan tentang pembelaannya, tentang latar belakang, sekarang Paulus tiba saatnya. Paulus akan memulai menceritakan Kristus kepada Agripa. Ya, Paulus dalam kesempatan ini mau menceritakan bagaimana Kristus menjumpai dirinya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita dengar begini, pasti memiliki pengalaman kisah bagaimana kita berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan ini. Memang dalam kasus Paulus ini spektakuler, tetapi tidak harus spektakuler saudaraku ya. Ada orang yang berjumpa dengan Kristus dengan hal yang biasa saja, lagi diajak ke gereja sama temennya. Nah Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Kristus itu tidak harus spektakuler seperti Paulus ini. Kalau Paulus ini kan perjumpaannya ekstravagansa. Mungkin ada orang yang lagi diajak ke gereja sama temennya, dia iseng-iseng ikut lalu mendengar firman Tuhan atau mendengar puji-pujian, hatinya tersentuh dan dia mulai berjumpa dengan Kristus. Kristus bisa menjumpai kita dengan berbagai cara. Saya punya sahabat, seorang rekan hamba Tuhan, menjumpai Kristusnya dengan cara yang lebih aneh lagi. Ketika malam hari dia ada di satu tempat yang pasti bukan Jakarta, karena dia melihat bintang-bintang yang begitu indah bergelantungan di langit, yang pasti bukan Jakarta, karena di Jakarta dengan polusi yang seperti ini kita sudah sulit untuk melihat bintang saudara ya. Nah singkat cerita, dari dia melihat bintang, dia mengagumi siapa yang menciptakan semua ini. Tidak mungkin bisa ada tiba-tiba tanpa ada arsitek yang agung. Di situ dia mulai mencari Tuhan saudara. Berjumpa dengan Tuhan adalah satu pengalaman pribadi ya, yang harus kita miliki ya. Dan itu menjadi pasti berkesan ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun tidak ekstravagansa, tetapi saya percaya pasti akan meninggalkan kesan Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang kita harus ingat, bagaimana kita berjumpa dengan Kristus. Sebab kalau kita mengingat kesan ketika kita berjumpa dengan Kristus, itu akan membuat kita tetap memiliki yang namanya kasih mula-mula. Nah, sebenarnya saudara ya, saat Paulus memberikan pembelaan ini, Agripa itu sedang disapa oleh Kristus lewat pemberitaan Paulus. Tapi apa respon Agripa, Bapak Ibu Saudara? Nah, seringkali ada banyak orang pun juga tidak bisa berdalih bahwa Kristus tidak menjumpai aku. Enggak, ada orang yang dijumpai, mendengar firman, tapi dia tidak merespon dengan baik. Dia mengeraskan hatinya. Maka hal yang paling penting adalah saat Kristus menyapa, saat firman Tuhan menyapa,
Kita harus melembutkan hati kita. Kita harus membuka diri kita. Ya, kita harus membuka diri kita. Nah, dalam hal ini nanti kita lihat apa sih respon Agripa. Jelas Agripa sedang disapa oleh Kristus lewat pembelaan Paulus. Nah, Paulus memulai ceritanya, cerita perjumpaan dengan Kristus ini Bapak Ibu Saudara ya. Itu dengan perjalanan ke Damsyik. Perjalanan yang tadinya penuh kebencian, penuh kedengkian, penuh dengan nafsu jahat untuk menganiaya orang Kristen. Penuh dengan kebencian, rasanya mau hajar semua orang Kristen. Dia berkata, ia melakukan perjalanan itu dengan penuh kuasa loh, ayat yang ke-12 ya. Tapi penuh kuasa dari imam-imam, bukan dari Tuhan. Dia betul penuh kuasa, tapi dari orang fasik yang menentang Kristus. Lalu ia menceritakan sebuah kejadian supranatural yang membuat dia berjumpa dengan kuasa yang sebenarnya. Kalau tadi dia diutus dengan kuasa orang-orang yang menentang Kristus, sekarang dia bertemu dengan kuasa Kristus itu sendiri. Ya. Nah, kejadian supranatural ini disaksikan juga oleh teman-teman seperjalanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman Paulus itu yang seperjalanan dengan Paulus itu juga melihat ada terang itu. Tapi mereka tidak bisa melihat apa yang di dalam terang itu selain Paulus. Mereka juga mendengar seperti suara bergemuruh, tetapi mereka tidak bisa mendengar the exact voice, suara yang pasti apa yang bicara. Hanya Paulus yang bisa mendengarkan itu. Nah, baru pada cerita ini Paulus menjelaskan bahwa suara itu berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, sebenarnya ini kan udah pembelaan Paulus yang kelima, saudara ya. Paulus seringkali menceritakan kejadian-kejadian ini kalau kita ingat di pasal-pasal yang sebelumnya. Tetapi baru kali ini Paulus memberikan keterangan bahwa suara yang ia dengar itu berkata dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam kesaksian yang sebelumnya Paulus hanya berkata ada suara yang berbicara sama dia tetapi tidak dijelaskan suara apa itu. Nah, dari sini kita bisa belajar saudara ya. 3 hal paling enggak. Yang pertama, Kristus telah mengenal setiap kita sekalipun sejak kita masih hidup dalam kegelapan atau sebelum kita mengenal dia. Ketika Kristus menyapa Saulus, Saulus, itu menunjukkan ya Kristus sudah mengenal Saulus. Kristus sudah mengenal Paulus sekalipun Paulus masih menjadi penganiaya saudaraku. Jadi saudaraku, siapapun saudara yang mendengar live study ini, saya mau pastikan gini, ketahuilah dia yang menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Jelas dia mengenal kita sebelum kita mengenal dia. Dia sudah mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi dia. Hal yang kedua, ketika seseorang berjumpa dengan Kristus dan ia mau meresponi, ia akan insaf akan dosa-dosanya. Ia akan merasa betapa kotornya, betapa jijiknya, betapa hinanya dia. Dia akan merasa tidak layak. Kalau kita ingat bagaimana Petrus murid-murid berjumpa dengan Kristus, Sakeus berjumpa dengan Kristus. Semua orang yang berjumpa dengan Kristus dengan benar memberikan respon yang tepat. Dia akan melihat keberdosaan dirinya. Tetapi kita tidak berlarut-larut dalam hal itu. Kemudian ratap tangis kita akan dosa kita akan digantikan dengan sukacita. Sebab Kristus membenarkan kita. Sebab Kristus memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Sebab Kristus menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang membuat kita kemudian bersukacita. Pertama-tama insaf, kemudian kita akan menjadi orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Nah, yang ketiga yang kita bisa belajar dari sini, Kristus turut merasakan penderitaan murid-muridnya. Saudara, di sini suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak menganiaya Yesus secara fisik. Ketika Yesus dipukuli, Yesus dicambuki, Paulus tidak ada di situ. Tetapi apapun yang ia lakukan kepada murid-muridnya, Yesus merasakannya. Apakah saudara murid Kristus? Kalau kita murid Kristus,
setiap kejahatan yang orang lakukan kepada kita, setiap aniaya yang kita alami, Kristus turut merasakan. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi saudara, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak perlu membalas aniaya dengan aniaya. Sebab apa? Kristus ikut merasakan. Orang-orang percaya tidak berusaha membalas ketika dianiaya. Jikalau Tuhan ingin bertindak, Tuhan bisa bertindak seperti kisah pertobatan Saulus ini. Tuhan yang turun tangan langsung menyamperi orang yang begitu benci kepada para murid-muridnya. Dan Kristus sendiri yang berperkara. Jadi jangan membalas aniaya dengan aniaya, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, kita harus berbelas kasih kepada orang-orang yang menganiaya, yang membenci kekristenan. Ya. Kita harus berbelas kasih karena mereka belum menemukan terang itu. Dan kita berdoa kiranya Kristus menjumpai mereka dalam terang itu. Dan di sini dikatakan percuma kamu menendang ke galarangsang. Itu ayat yang 14 ya. Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Apa itu galarangsang? Galarangsang adalah tongkat pengait yang ujungnya runcing, yang biasanya digunakan para gembala ya supaya lembu ternak tidak melawan. Ketika lembu ternak yang digembalakan semakin melawan, itu semakin merasa sakit, saudara ya. Nah, sebenarnya peribahasa ini sering digunakan untuk orang-orang Yunani pada saat itu. Untuk bicara apa? Jangan melawan sesuatu yang tidak dapat kau ubah. Jangan melawan sesuatu ya yang di luar kendali dia. Semakin kau lawan, semakin kau akan kesakitan. Nah, dalam konteks Paulus ini, Yesus menggunakan ini, sukar bagimu menendang ke galarangsang. Itu punya pengertian apa? Jangan melawan Allah. Saulus, kamu jangan melawan Allah. Nah, itu kira-kira itu pesan yang hendak disampaikan ya. Yuk kita lihat ayat 15 sampai 19. Namun aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Ya, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan padamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Ya, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga tidak pernah aku tidak taat. Nah, Kristus memperkenalkan dirinya kepada Paulus ya. Jadi kita jangan kecil hati, setiap penganiayaan terhadap orang percaya itu penganiayaan terhadap Kristus. Kristus tidak menyalahkan atau marah-marah kepada Paulus. Dia hanya kasih tahu Paulus, "Paulus, yang kamu lakukan adalah melawan Allah sendiri." Lalu Kristus memberi tahu langsung kepada Paulus, justru ia akan melayani Allah yang benar dengan panggilan yang unik, yaitu akan diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang dulu Paulus kejar-kejar, justru di kemudian hari akan ia layani. Begitu luar biasa kita lihat bagaimana bila kasih karunia Allah menyapa hidup seseorang, kita yang tidak layak justru bisa dipakainya menjadi alatnya. Paulus yang dulu matanya tertutup oleh Injil Kristus, sekarang justru Tuhan pakai untuk mencelikan mata orang banyak agar dapat melihat terang Kristus. Ya, ini luar biasa ya. Paulus yang matanya tertutup oleh Injil Kristus, justru kemudian Paulus akan dipakai Tuhan agar dapat melihat, agar dapat mencelikan mata orang banyak melihat Injil Kristus. Nah, saudara lihat perbandingannya. Paulus yang dahulu ya bisa melihat dengan mata, tetapi buta, tidak bisa melihat apa yang di mata Tuhan, tidak bisa melihat terang kemuliaan Injil Kristus. Tapi ketika Tuhan membuat Paulus buta secara jasmani, justru disitulah Paulus bisa melihat terang kemuliaan Allah itu sendiri. Ada banyak orang yang hari ini ya bisa melihat tapi hatinya buta.
tidak bisa melihat Kristus dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang kadangkala harus dibuat buta dulu secara penglihatan. Kemudian dia baru bisa melihat terang Kristus dalam hidupnya. Ya, ini satu ironi ketika Paulus bisa melihat, dia buta di mata Tuhan. Saat Tuhan buat buta, baru Paulus bisa sungguh-sungguh melihat. Nah, itu sebabnya Paulus tahu banget saat itu bahwa kalau Paulus meneruskan ini, yang sedang dia lawan bukan orang Kristen, tapi Tuhan sendiri. Makanya Paulus bilang gini, Paulus menegaskan, ia tidak mungkin tidak taat kepada Allah. Ia tidak mungkin berani melawan. Jelas penglihatan ini dari sorga. Dia tahu persis sebab Kristus sendiri yang menyapa dia. Tidak mungkin dia berani melawan. Nah, ayat 20-23. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai dengan sekarang ini, dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Musa dan para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus melakukan pelayanannya pertama-tama kepada orang Yahudi yang ada di Damsyik. Yang tadinya dia datang untuk menganiaya, justru dia datang untuk bersaksi menceritakan apa yang ia alami, perjumpaannya dengan Kristus. Ini hal yang luar biasa. Injil Kristus yang dibawa oleh Paulus mencelikan mata orang Yahudi yang berpikir bahwa mereka sudah berbakti kepada Allah, padahal belum. Dan juga mencelikan mata orang-orang bukan Yahudi yang pada saat itu ditawan oleh filsafat-filsafat kosong dunia ini. Ayat ke-22 kita bisa lihat Paulus memberitakan Injil tanpa memandang muka kepada orang besar dan orang kecil. Hati-hati khususnya hamba-hamba Tuhan yang suka memberitakan firman dengan memandang muka, suka memilih-milih, message-nya beda. Kalau sama orang besar gimana, sama orang kecil gimana, hati-hati, itu bukan teladan yang Alkitab katakan, Dan Paulus menegaskan bahwa berita yang ia sampaikan bukan karangannya sendiri, tapi kegenapan dari nubuatan para nabi. Kemudian Paulus masuk kepada puncak isi berita itu sendiri, yaitu Mesias yang menderita, yang mati dan bangkit. Pertama-tama bangkit, kemudian akan membangkitkan kita semua yang mati. Ayat 24-25, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Festus tidak mengetahui apapun tentang latar belakang agama Yahudi. Di mata Festus itu semua adalah tahayul. Tetapi mendengar penjelasan Paulus, Festus mengakui ilmunya Paulus banyak. Tapi karena buat Festus itu semua tahayul, mau di ngomong apapun, cuman tahayul. Orang gila bicara, sedang mendongeng. Di mata Festus, Paulus hanyalah pendongeng yang hebat, Tetapi Paulus berkata, "Aku tidak gila, yang aku sampaikan kebenaran dengan akal sehat." Nah, selanjutnya kita akan lihat, jelas Festus yang gak memiliki latar belakang pengetahuan sedikit pun tentang agama Yahudi akan menganggap itu sebuah kegilaan, akan menganggap itu sebagai tahayul belaka, dongeng yang dikarang indah. Paulus dianggap sebagai pencerita fiksi yang sangat hebat. Tetapi kita akan melihat beda respon Agripa yang tahu tentang latar belakang agama Yahudi. Ayat 26-28. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, maksudnya Raja Agripa. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Paulus yakin, Agripa, kamu pasti juga udah tahu kok tentang ini. Semua orang juga udah tahu kok.
Nah, percayalah engkau ya Raja Agripa. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya juga kepada mereka. Ya, kepada nubuatan para nabi, kepada kitab perjanjian lama. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Tentu, saudara, Agripa yang memiliki pengetahuan tentang agama Yahudi memang tahu bahwa apa yang dikatakan Paulus masuk akal dan dalam tanda petik ada benarnya apa yang Paulus sampaikan. Itu sebabnya Agripa berkata, hampir saja kau yakinkan aku. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat bagaimana Paulus membangun argumen yang sangat rapi, ya. Mulai dari latar belakang dia, bagaimana Kristus menyapa hidupnya, bahwa ini kegenapan dari nubuatan para nabi di perjanjian lama, sampai dengan puncak beritanya tadi di ayat yang ke-23, yaitu Kristus, Sang Mesias, yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Ini loh yang aku beritakan. Kita melihat bagaimana alur yang Paulus buat. Paulus tidak dengan serampangan untuk memberitakan hal ini. Itu dari sini kita harus belajar bahwa kita harus punya pengetahuan yang cukup. Ada banyak orang yang meremehkan pengetahuan, saudara. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan akan kitab suci, ia akan sulit untuk dimintakan pertanggungan jawab. Ya, tetapi kita harus memiliki pengetahuan. Itu sebabnya kita juga harus belajar, saudara, supaya ketika kita dimintai pertanggungan jawab atas iman kita, kita bisa memberi jawabnya seperti Paulus. Itu sebabnya saya sangat mengapresiasi, ya, setiap saudara yang mendengarkan, yang mau ikut belajar dalam live study ini. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang lapar dan haus. Saudara adalah orang-orang yang mau belajar. Saudara adalah orang-orang yang bisa, yang pada akhirnya akan bisa kalau dimintakan pertanggungan jawab akan apa yang saudara yakini. Nah, ayat 29. Kata Paulus, aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Nah, saudara, di sini ada satu prinsip menarik bagi pemberita firman Tuhan. Bagi Paulus, tugas dia sudah selesai, memberitakan Injil kerajaan, memberitakan Injil Kristus, memberitakan tentang Mesias yang telah bangkit, memberitakan kabar baik ini. Pesannya bagi kita, tugas kita adalah memberitakan firman. Dan sebagai pemberita firman, kita harus punya keyakinan seperti Paulus, yaitu kita berdoa, kita meyakini firman yang kita bagikan tidak kembali dengan sia-sia. Mungkin kita nggak lihat hasilnya sekarang, tetapi Paulus bilang, aku berdoa kepada Allah supaya segera, baik segera setelah dia sampaikan ataupun lama-kelamaan. Mungkin nggak sekarang, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. Tapi kita percaya satu hari kelak firman yang disampaikan akan bertumbuh, akan bekerja dalam hidup seseorang. Firman yang ditabur dapat bekerja dalam hidup orang yang menerima taburan firman itu. Mungkin gak sekarang, tapi kita punya iman. Suatu saat kelak pasti firman itu akan bekerja. Ini prinsip penting yang harus dimiliki oleh seorang pemberita firman. Jadi saudara, kita jangan kecil hati. Kalau kita beritakan firman, kita beritakan Yesus, orang sekarang mengejek, orang mencemooh, orang gak peduli. Don't worry, mungkin gak sekarang, tapi kita berdoa kepada Allah. Kiranya orang-orang yang menerima taburan ini, satu hari kelak benih firman ini bekerja dalam hidup mereka. Nah, ini nih semangat yang luar biasa. Ini semangat yang luar biasa, ya. Ayat 30-32. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Nah, jadi semua orang yang mendengar sepakat bahwa dari perkara ini Paulus nggak layak deh buat dihukum mati. Ya, tentu ini kan banyak pembesar kota, saudara. Ya.
Mereka semua yang mendengar, kecuali imam-imam dan orang Yahudi yang bernafsu membunuh Paulus, mereka sepakat Paulus harusnya dibebaskan dan gak layak untuk dihukum mati. Bahkan Agripa bilang sebenarnya dia udah harus dibebaskan kalau dia gak banding sama Kaisar. Nah, tapi kan Agripa tidak dalam posisi Festus, di mana orang Yahudi terus membuat kekacauan, menuntut supaya Paulus ditangkap. Saudara, sekali lagi, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup benar, pesan yang kita sampaikan bisa disalahkan, tapi hidup kita nggak bisa disalahkan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran ini dalam lubuk hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.